So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengumumkan tarif impor untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika. Meski sudah berupaya menego Amerika Serikat sejak April lalu, Indonesia tetap dikenakan tarif 32%. Tidak cuma Indonesia, ada 13 negara lain yang mendapat surat cinta dari Trump. Mereka dikenakan tarif resiprokal 25 hingga 40%. Tidak berhenti sampai di situ, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi negara-negara anggota BRICS yang salah satunya adalah Indonesia. Trump menilai BRICS dibentuk untuk menjatuhkan kekuatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Menteri Sekretaris Negara mengatakan tambahan 10% kenaikan tarif impor adalah konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia karena keanggotaannya di BRICS. Seberapa besar dampak kenaikan tarif impor Amerika terhadap perekonomian Indonesia? Apakah Indonesia akan mampu keluar dari belenggu ini? Inilah kontroversi selengkapnya tarif kejam Trump. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemerintah mendorong pihak bisnis ya, swasta ataupun juga mungkin BUMN untuk jika ada transaksi yang mungkin dalam perencanaan dengan Amerika Serikat, transaksi dagang tentunya, ataupun investasi itu agar disegerakan. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia juga tidak perlu kecewa dengan pemerintah Amerika Serikat. Kami pun juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat juga tidak perlu kecewa dengan Indonesia. Artinya perundingan ini masih tetap berlangsung, diskusi ini. Kita berharap mendapatkan semacam kesepakatan yang lebih baik. Ya, kita akan terus mengikuti saja karena Indonesia kan masih di dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika. Gitu ya, kita upayakan untuk optimal. Ya. Baik, pemirsa sudah membahasnya. Kami akan menghadirkan 6 orang narasumber untuk membahas topik pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan PCO, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Kemudian juga ada anggota Komisi 11 fraksi Golkar DPR RI, Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Direktur Eksekutif Segara Institut Ekonom Senior Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Pak Ajib Hamdani. Pak Ajib, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zilvia. Dan juga ada pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian ada Direktur Ekonom Digital Selios Nailul Huda. Mas Nailul, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pak Ajib, langsung saja kita akan tampilkan kembali 14 negara yang mendapatkan surat cinta dari Donald Trump. Tapi bukan kabar baik, tapi melainkan tarif yang tetap dikenakan kepada masing-masing negara ini. Dan Indonesia langsung kita fokus dikenakan tarif 32%. Pak Ajib, saya ingin tahu makna tarif 32% buat pengusaha dan tenaga kerja kita itu apa, Pak Ajib? Ya, begini Mbak Zilvia, memang sejak awal tahun 2024, Apindo melihat bahwa hubungan secara ekonomi antara Amerika dengan Indonesia itu mengalami eskalasi dan juga termasuk secara global ya, bukan hanya Amerika dan Indonesia tapi termasuk negara-negara lain. Sehingga kita ingat betul sejak awal tahun Apindo secara aktif memberikan masukan-masukan terbaik kepada pemerintah dan bahkan ketika mulai eskalatif pada bulan awal Juni waktu itu, surat cinta pertama keluar, walaupun itu pengumuman secara bareng-bareng gitu buat negara yang lain. Dan kondisi terkini kemudian ketika tadi Mbak Sylvia menyampaikan kita dapat surat cinta secara khusus dan ini hanya sepihak dari seorang Donald Trump. Ini bukan sebuah konsep perjanjian bilateral dengan Indonesia tapi hanya bersifat unilaterally gitu. Nah, tetapi paling tidak begini Mbak Zilvia, Apindo memberikan masukan paling tidak 3 hal terhadap pemerintah dalam kondisi terkini yang ada tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita terus mendorong sebuah konsep yang namanya beneficially mutual. Jadi bagaimana konsep kerjasama yang terbaik dan bahkan kita berkomitmen untuk meningkatkan impor tanpa mengganggu kepentingan ekonomi domestik dalam negeri untuk komoditas-komoditas strategis. Sehingga ini menjadi bagian kalau berbicara Donald Trump melihat defisit neraca dagang mereka mencapai 19 miliar US dollar misalnya. Sehingga kita memberikan sebuah solusi terbaik bagaimana aspek resiprokalnya. Kira-kira seperti itu poin yang pertama. Impor dari Amerika kita tingkatkan. Kira-kira begitu. Ya, ini jadi mutualistik buat Indonesia maupun Amerika. Tapi sekali lagi tanpa mengganggu ekonomi domestik. Kedua adalah berbicara masalah
percepatan untuk diversifikasi pasar ekspor. Karena kita lihat Mbak Zilvia bahwa memang Amerika ini kan sekitar hampir 10% terhadap pasar ekspor Indonesia. Artinya dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan percepatan untuk pasar ekspor tambahan. Kita jangan hanya tergantung sama Amerika. Problemnya adalah komoditas-komoditas ekspor kita ke Amerika adalah komoditas-komoditas yang padat karya. Ini yang tadi ada hubungannya dengan Mbak Sylvia sampaikan. Tenaga apa kerja kita tenaga gimana? Kerja. Problem di Indonesia adalah masalah job creation sebenarnya. Sehingga harapan kita adalah ketika kita bisa membangun mutualistik bilateral dengan Amerika, maka ini tidak mengganggu pola trading antar komoditas strategis di Indonesia. Dan kalau kita gagal membangun itu? Ini akan menjadi problem cukup serius dan kita sudah memitigasi dengan baik, baik orientasi jangka pendek maupun jangka panjang, Mbak Sylvia, untuk private sector maupun masukan-masukan terbaik kepada pemerintah. Yang terakhir adalah, kalau berbicara orientasi jangka panjang, Apindo selalu mendorong agar pemerintah itu melakukan bagaimana regulasinya itu di streamlining, ada diregulasi, ada penyederhanaan regulasi sehingga lebih mendorong namanya low cost ekonomi. Problemnya adalah ketika kemudian barang dan jasa Indonesia itu high cost ekonomi, daya saingnya rendah. Sehingga berbicara orientasi jangka panjang, Indonesia harus mempunyai daya tawar yang lebih baik terhadap pasar global. Singkat cerita, kalau kita tidak berhasil melaksanakan 3 poin dari Apindo tadi, apa yang akan terjadi pada pengusaha dan tenaga kerja kita? Seberapa parah? Poin pertama adalah pasti berbicara penurunan volume ekspor kita ke Amerika. Yang kedua adalah berbicara masalah ancaman dumping justru dari pasar-pasar China misalnya. Karena China juga lebih parah tarif dari Trumpnya. Sehingga ini perlu dimitigasi dengan baik. Karena potensinya barang yang tidak masuk ke Amerika dari China, potensi masuk ke Indonesia. Karena kita paham sekali bagaimana China melakukan dumping barang, sehingga barang mereka harga lebih murah. Jadi kita akan kebanjiran barang-barang dari China. Jangankan Mbak Zilvia, kalau misalnya beli secara online gitu ya, beli barang apa, begitu masuk rumah, jangan-jangan barang-barang dari China, dari Vietnam, itu kondisi real di lapangan bahwa bagaimana competitiveness kita ini menjadi problem serius jangka panjang harus dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Demikian Mbak Zilvia. Sekarang ada satu pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Selyos lebih rigid lagi soal dampak-dampaknya. Coba kita tampilkan, teman-teman. Saya ingin tanya ke Mas Nailul Huda. Selyos bahkan sudah menghitung tarif Trump 32% itu akan berdampak macam-macam. Ada pada penurunan output ekonomi nasional sebesar 164 triliun. Kemudian juga menurunkan pendapatan tenaga kerja sampai 52 triliun rupiah, sampai penurunan nilai ekspor sampai 105,9 triliun, dan menurunkan serapan tenaga kerja hingga 1,2 juta orang. Menerjemahkan bahaya seberapa seriusnya angka-angka ini untuk masyarakat itu seperti apa, Mas Nailul? Ya, yang pertama seperti ini, Mbak, bahwa kalau ini diterapkan, yang pasti adalah permintaan barang-barang kita di luar itu akan turun. Nah, ketika permintaan ini turun, pasti produksi juga akan turun. Pasti produksi kita akan turun, kemudian ini akan diterjemahkan juga kepada bahwa kita nggak bisa ekspansi lagi. Dan ketika nggak ekspansi lagi, maka yang terjadi adalah ya tadi layoff, PHK, kemudian juga tidak menyerap tenaga kerja, itu pasti akan terjadi di dunia industri kita. Nah, makanya kita itu efeknya akan instan atau akan 6 bulan mungkin sampai 1 tahun dulu kita baru akan merasakannya? Yang kita hitung adalah efek dalam 1 tahun. Jadi itu efek dalam 1 tahun, 12 bulan. Yang kita hitung adalah tadi penyerapan tenaga kerja dan sebagainya itu akan berkurang. Terutama yang untuk industri tekstil dan produk tekstil, kita kalkulasi berkurangnya sekitar 190.000 tenaga kerja. Ketika memang ekspor kita ke Amerika itu menurun. Dan jangan lupa, dan kita masih sangat ketergantungan sekali ekspor kita untuk TPT ini ke Amerika. Dan kita hitung ternyata dampaknya cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Artinya jumlah pengangguran kita akan semakin meningkat? Semakin meningkat, dan itu juga diterjemahkan juga sama menteri sekarang nih yang tidak mau membuka data pengangguran. Nah, itu kan lucu sekali kan. Kita udah prediksi sebagainya bahwa pengangguran meningkat, tapi menterinya sendiri bilang bahwa kita nggak mau karena pesimis. Padahal yang kita lakukan adalah harus antisipatif, bukan pesimis. Gitu. Dari sisi sebelah kanan, Mas Fitra, kita belum mendengar kabar baik. Ini kabar yang harus diantisipasi semua nih kalau dari Apindo dan Selyos. Kabar dari pemerintah yang sedang berjuang di Washington DC seperti apa, Mas Fitra? Iya, jadi Pak Erlangga sedang berusaha keras ya untuk kemudian melakukan negosiasi dalam 3 pekan ke depan. Dan kita sudah memberikan konsesi tawaran pembelian produk Amerika Serikat all in all 34 billion US dollar. Itu adalah kedelai 2,5 billion US dollar. Kita juga akan beli bungkil kedelai 1,5 billion US dollar. Gandum itu kita akan beli 500 juta dolar. Kemudian ada kapas 200 juta dolar.
Itu baru yang sektor pertanian. Kemudian kita juga akan membeli produk-produk migas, LPG 3 billion US dollar, kerosin minyak tanah itu 4 billion US dollar, oil bensin 8 billion US dollar. Plus juga kita akan beli pesawat 3 billion US dollar, services 11 billion US dollar. Jadi sudah bawa list panjang ya apa yang kita akan beli On top dari Amerika. itu juga Pak Pandu sudah juga berencana untuk melakukan investasi di Amerika Serikat. Karena isi dari surat Trump itu, pertama kita harus melihat bahwa apa sih tarif resiprokal, cara menghitungnya seperti apa. Ya. Mbak Sylvia, PhD saya di bidang International Economics. Itu memang belum pernah saya diajarkan seperti itu. Tetapi kalau sudah seperti itu ya sudah, berarti ini adalah ukuran subjektif dari Trump. Nggak tahu rumus 32% gimana itu caranya, dari mana ya? Tapi gimana caranya? Tahu, caranya adalah defisitnya itu berapa? 18 billion US dollar. Dibagi dengan impor Amerika Serikat ke kita 28 billion US dollar. Sebenarnya ada dikali dengan bilangan elastisitas lain. Tetapi itu kalau dikalikan jumlahnya 1, jadi all in all 18 dibagi 28 billion US dollar itu 0,64 dikali 100%, 64%. Kemudian Mbak Sylvia, tunggu sebentar. Ini 64% itu dikasih diskon sama Trump, 32%. Dia bilang gini, we are very kind, so we give you a discount, 32%. Padahal MFN, most favored nation, kalau kita lihat standar WTO itu antara 5-10% kita ke Amerika Serikat. Oke lah, kalau sudah begitu, berarti cara untuk bernegosiasi dengan Trump adalah membeli lebih banyak produk Amerika Serikat, yang mana itu akan mengurangi defisit. Jadi tidak defisit nol. lagi? Jadi nol, ya kan? Tapi on top dari itu, ternyata Trump menginginkan investasi dari kita ke mereka. Sampai buka pabrik, Mas Fitra? Betul. Biasanya akan dikabulkan tidak? Biasanya begini kan, dalam konteks teori ekonomi tradisional, biasanya yang maju berinvestasi ke yang lebih di bawah. Tapi ini kita yang disuruh berinvestasi ini sana. ada peluang lagi Mbak Sylvia. Begini, jadi selama ini Danantara memang tugasnya adalah menjadi Indonesia Incorporated. Kita tidak berinvestasi dalam negeri saja, tapi di luar negeri. Nah, sebagai contoh, kalau kita masuk industri upstream dan midstream high value di sana, kita nggak perlu susah-susah lagi untuk cari talent. Karena talentnya sudah tersebar di sana, dan kita bisa bangun Indonesia berteknologi tinggi dan menghasilkan return yang cukup tinggi juga. Tapi dan spesifik katanya pabrik. Betul, ya kan pabrik yang akan menyerap tenaga kerja yang secara relatif itu lebih skilled. Intinya kita akan memenuhi syarat itu? Ya, kita akan berusaha untuk memenuhi syarat itu. Akan berusaha memenuhi syarat itu. Karena kalau kita lihat dari Vietnam, perjalanan mereka adalah dalam konteks itu juga, trade and investment. Oke, saya ingin tanya ke Prof. Hik. Prof. Hik, Indonesia akan berjuang untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Donald Trump supaya tarif Trump itu tidak sampai 32%. Gimana pendapat dari Prof. Hik? Sia-sia. Sia-sia, Mas Fitra. Mohon maaf, sia-sia. Karena begini, kalau kita baca surat dari Presiden Trump, ada 2 paragraf. Paragraf pertama itu sudah mengindikasikan kita Indonesia bisa 0%. Tapi bukan syarat seperti, mohon maaf Mas Fitra ya, kita membeli ini, membeli pesawatnya. Bukan. Di dalam suratnya itu kita dikatakan. juga ini suratnya. Ya. Gambar Prof. Hik dulu. Suratnya mengatakan gini, as you are aware, there will be no tariff if Indonesia or companies within your country decide to build or manufacture product within the United States. Jadi kalau kita berani berinvestasi di Amerika Serikat, maka 0% di paragraf 2-nya itu. Di paragraf pertama di bagian yang terakhirnya itu. Itu dikatakan di situ, disebutkan di situ. Sehingga apa? Kita mau beli ini? Enggak. Karena apa? Tarif ini memang seperti Mas Fitra katakan, tidak dikenal dalam ilmu ekonomi. Tarif ini ceritanya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Itu ultimate goal dari mereka itu ya sebenarnya. Ultimate goal dari Presiden Trump. Karena begini, Amerika Serikat melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang keluar dari Amerika Serikat berinvestasi di banyak negara, lalu mengekspor barangnya itu ke Amerika Serikat. Pangsa pasar di Amerika Serikat, tapi kok lapangan pekerjaan tidak terbuka di Amerika Serikat, melainkan di negara-negara ini. Jadi Trump berpikirnya adalah udah kenakan saja tarif. Nah, dengan harapan mereka datang mengemis, minta maaf gitu kan. Lalu kemudian apa? Trump bilang, kamu invest ke Amerika Serikat, buka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat, and that is how you make America great again.
Tapi kalau negara kita ternyata oke dengan itu, agree dengan itu, bagaimana, Prof? Agree dengan yang mana? Tadi Kita berinvestasi. Mas Fitra mengatakan kita akan mencoba untuk memenuhi Nah, apa yang pertanyaannya diminta adalah oleh berapa Trump. besar investasi yang akan diberikan. Satu. Yang kedua, karena kita sudah datang ke Amerika Serikat, di Amerika Serikat Trump itu poinnya adalah pada tarif supaya membuka lapangan pekerjaan. Tapi ada lembaga di Amerika Serikat yang namanya USTR yang selama ini selalu mempermasalahkan Indonesia bahwa perdagangan kita ini defisit karena macam-macam. Kris yang terlalu ekspansif, kalah visa. Kemudian sertifikasi halal, barang kita jadi sulit masuk. Lalu kemudian hilirisasi. Kemudian masalah implementasi dari kekayaan intelektual yang software-software itu banyak dibajak. Sehingga apa? Mereka langsung mendompleng dari tarif ini. Maka kemarin ketika Pak Hartarto berangkat ke Amerika yang untuk pertama kali, kan pulang bilang kayak begitu. Ini syaratnya. Banyak tambahan. Banyak tambahan. Sekarang mau berapa lagi syarat? Ini masalah kedaulatan. Masa kris sertifikasi halal mau dirubah-rubah? Itu siapa menterinya atau kepala badan yang sertifikasi halal? Udah nggak dapat kerjaan lagi sekarang. Gimana ceritanya kalau begitu? Sabar, Prof. Mbak Putri, di mana kedaulatan kita? Nanti kita akan jawab usai jeda, pemirsa, tetap di Kontroversi. Mbak Putri, Profik bilang kita tidak usah negosiasi sia-sia, kita seperti didikte oleh Amerika Serikat. Bagaimana sikap dari Indonesia sebenarnya? Ya, kita di Komisi 11 waktu itu udah sempat rapat sama Menteri Keuangan, sama Bank Indonesia, OJK juga, supaya kita bisa hati-hati dan cermat gitu dalam menghadapi kebijakannya pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini presidennya yang terus berubah-ubah. Jadi tidak perlu panasan, tapi juga tidak perlu ketakutan sehingga kita tidak menjaga kedaulatan Indonesia yang tadi Prof Fik sampaikan gitu. Dan dampaknya ini kan sebenarnya bukan hanya dalam industri padat karya kita, sebenarnya seperti yang tadi Apindo sampaikan, tapi lebih besar daripada itu nilai tukar kita, pasar keuangan kita juga pasti akan berdampak. Jadi harus ekstra hati-hati dan tentu dengan kepala dingin. Jadi kita sebenarnya sangat mengapresiasi sekarang pemerintah datang ke sana lagi, Pak Menko juga di sana, dan kita salah satu negara pertama yang diterima oleh Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Jadi kita tunggu karena ini akan sangat intensif selama 3 minggu ke depan, dan tentu hasilnya nanti pasti akan dikomunikasikan ke Indonesia. Tapi tentu yang saya yakin ditunggu-tunggu oleh Apindo, teman-teman di dunia usaha juga adalah bagaimana pemerintah akan menyikapi ini sesegera mungkin gitu. Jadi yang kita ingatkan kemarin rapat bersama Dirjen Pajak, Bea Cukai, harus ada insentif yang pernah dijanjikan Bu Menteri Keuangan waktu itu untuk pengusaha untuk memitigasi dampak awal dari penetapan tarif ini nantinya. Kalau memang jadi ditetapkan nanti di tanggal 1 Agustus tahun 2025 ini. Yang kedua tentu setuju tadi kita harus segera mendiversifikasi pasar ekspor kita. Kita punya banyak trade agreement yang sedang ongoing dengan European Union, kita juga ongoing dengan Tunisia, dengan Eurasian country. Jadi ini juga harus segera kita percepat supaya Indonesia tidak melulu bergantung pada Amerika Serikat sebagai ekspor. Sebelum itu bisa kita lakukan, negosiasi harus diutamakan. Negosiasi harus diutamakan, dan tentunya ini juga momentum sebenarnya untuk pemerintah bebenah, karena kan memang kita punya banyak hambatan dalam hal regulasi kebijakan untuk investasi. Jadi sebenarnya apa yang sempat disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat, kita punya banyak hambatan kebijakan, itu juga bisa menjadi momentum buat kita memperbaiki apa yang selama ini menjadi hambatan. Dan sebelum kita bisa menyelesaikan PR-PR kita itu, Mbak Putri merasa bahwa kita tidak punya pilihan selain menego tarif Trump itu? Ya. Karena memang pilihan terbaik sekarang adalah untuk bernegosiasi. Tentunya apa yang menjadi prasyarat tadi yang Prof Fik sampaikan, sebenarnya kan mereka ingin kita untuk membuka pabrik di sana, berinvestasi, dan juga kita memberikan mereka lapangan pekerjaan. Tapi kan di sini juga kita membutuhkan lapangan pekerjaan. Yang disebutkan Apindo tadi itu salah satunya di Jawa Barat, daerah pemilihan saya yang sangat terdampak dengan penutupan berbagai pabrik dalam industri padat karya tersebut. Jadi tentunya harapannya ini juga bisa menjadi fokus dari pemerintah supaya kita bisa berinvestasi di sana, tapi industri padat karya di sini juga tidak terlukai terlalu dalam. Intinya kita buka atau tidak nih pabrik di sana kalau menurut Mbak Putri? Ya, karena prosesnya masih 3 minggu, saya yakin akan sangat banyak hal-hal yang bisa dibicarakan. Tapi jadi itu akan dilihat. Seperti Mas sudah katakan, itu baru 1 tahun untuk kita. Tahu nggak? Untuk rakyat Amerika Serikat,
1 Agustus 2025, 2 Agustus dia akan membayar lebih mahal daripada sebelum tanggal 1 Agustus. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat akan marah, dia akan sampaikan ke Kongresnya, Kongres akan memulai yang namanya impeachment terhadap Trump. Trump akan mencari jalan keluar. Mudah-mudahan pada saat itu semua apa yang dia inginkan, tarif tinggi dan lain sebagainya akan dirubah. Dan itu kalau kita lihat, Trump secara pribadi memang selalu gitu. Buka kartu besar, tag, lalu kemudian kalau kita bersatu, ini kan masalahnya bukan Amerika Serikat lawan Indonesia, tapi Amerika Serikat melawan dunia. Kalau misalnya melawan dunia kita sepakat untuk kita tidak mau berubah, maka Trump lah yang akan mendapatkan banyak hal yang negatif, bukan dari kita tapi dari rakyat Amerika Serikat, terutama sekali dari bursa. Dan ingat pada waktu Trump pertama kali mengumumkan ini, maka bursa menghajar dia, sehingga apa? Dia melakukan postpone. Postpone, jadi ditunda selama 90 hari. Jadi kemungkinan ada gejolak sendiri di internal rakyat Amerikanya. Mbak Putri melihat itu sebagai peluang supaya kita jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan dulu? Ya, makanya yang tadi saya sampaikan di awal, pemerintah itu harus sangat cermat dan hati-hati gitu dalam mendiskusikan ini. Harus dengan kepala dingin sehingga potensi yang masih bisa kita rangkul gitu. Kita juga punya banyak potensi di critical mineral. Kemarin sudah sempat disampaikan ada nikel, ada kobalt, ada tembaga yang bisa kita negosiasikan dengan Amerika. Mereka pun butuh untuk pengembangan EV dan lain-lainnya. Jadi kita pun punya banyak hal yang bisa kita jadikan bargaining gitu untuk mereka. Kita punya daya tawar itu kita punya daya tawar yang sangat besar, sehingga ya harus dengan kepala dingin supaya kedaulatan kita yang diinginkan profit dan seluruh rakyat Indonesia itu tetap terjaga. Masih bisakah kita berdiskusi atau berpikir dengan kepala dingin sementara Pak Peter kita diancam lagi kurang 32%, mau ditambahin lagi 10% karena kita menjadi anggota BRICS? Ya, tapi kalau tadi mendengarkan ada dua nih pandangan dari Pak Prof dan Mas Huda, itu menggambarkan sebenarnya kita nggak perlu terlalu panik atau melihatnya ancaman itu terlalu besar dari sisi kajian kita langsung nego ke sana, itu bentuk kepanikan atau bentuk kecermatan? Nego itu adalah sesuatu ya keniscayaan. Ya. Karena nggak mungkin juga ketika Presiden Trump menyampaikan kebijakan yang mengancam kita, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Kan melakukan sesuatu itu kan adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Dan saya sependapat dengan Bu Putri tadi, bagaimana kita melakukannya harus dengan cermat, dengan harus hati-hati. Dan menurut saya proses ini belum berhenti. Tidak bisa kita mengatakan udah putus di 32%. Dan tadi Pak Prof juga menyampaikan berbagai hal di dalam surat itu sendiri mengatakan keterbukaan untuk mengubah angka tersebut. Dan saya kira apapun kita harus melakukan yang terbaik. Ya. Upaya-upaya tadi yang disampaikan oleh Mas Pitra, saya kira itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Walaupun saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Prof, ya bahwasanya ya akan sia-sia kalau seandainya dengan kacamata seperti itu ya. Tetapi kan tetap harus kita lakukan. Dan itu ya kalau saya memandangnya pertama kita seperti buying time. Saya sependapat dengan Pak Prof Hikmah bahwasanya pertama, Trump pasti akan berhadapan dengan masalahnya sendiri. Ketika itu dilaksanakan, dia harus berhadapan dengan masyarakatnya, karena apapun kenaikan tarif itu sebenarnya akan menjadi beban rakyat Amerika, bukan beban kita. Ya, jadi kalau kita melihat ini perlu dipahami oleh masyarakat kita, bahwasanya tarif 32% itu adalah beban masyarakat Amerika. Beban untuk kita itu adalah beban terkait dengan industri kita. Ya, karena dengan tambahan biaya yang ditanggung oleh masyarakat Amerika itu, harga kita itu menjadi mahal. Ya, mahalnya dirasakan oleh rakyat Amerika. Tetapi dengan barang kita menjadi mahal itu, maka barang kita itu menjadi permintaannya menjadi kecil. Nah, permintaan yang kecil itu yang kemudian berdampak seperti disampaikan oleh Pak Hajib tadi, itu akan menyebabkan produksi kita turun, penyerapan tenaga kerja kita turun, dan itu yang
diamplifikasi oleh Mas Huda tadi. Ya. Tetapi ini adalah proses yang masih berjalan, saya kira. Jalani saja dulu ya. Jadi tidak bisa kita bilang negosiasi ini tidak akan tidak akan ada dampaknya. Jalani, kita teruskan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Ya, saya sependapat. Memang nggak mungkin juga kita melakukan investasi bangun pabrik dalam waktu singkat kan. Tetapi syarat itu tidak make sense ya, Pak Peter? Make sense. Bangun pabrik di sana. Make sense. Make sense. Make sense. Bisa kita penuhi. Kita punya resource untuk memenuhi itu. Kita punya resource untuk melakukan itu, ya. Karena seperti disampaikan kan investor kita itu banyak, ya. Dan jangan lupa, kita itu melakukan investasi di banyak negara. Ya, kita punya ini teman-teman di Apindo pasti lebih menjelaskan berapa banyak yang kita investasi di Vietnam, berapa banyak yang kita investasi di Thailand, di Malaysia. Kenapa enggak kita investasi di Amerika? Tapi jadi, kalau misalnya Danantara investasi di Amerika lalu rugi, nanti direksi-direksi di sini dikejar sama kejaksaan, dikejar sama kepolisian, KPK, kerugian negara. Gimana? Jadi kalau misalnya kita mau, boleh kita investasi ke luar negeri, buka lapangan kerja di sana, tapi jangan dong sampai kalau misalnya rugi karena masalah business judgment rule, kemudian dikejar-kejar mengenai masalah kerugian, membuat direksi itu tidak berani melakukan investasi di luar negeri. Ada potensi risiko itu, Pak Peter? Dengan asumsi ya, keputusan investasi itu kan dilakukan secara proper, secara profesional. Dan yang kedua ya, investasi itu kan tidak harus dilakukan oleh Danantara. Ya, sekali lagi, swasta kita itu sudah melakukan banyak investasi di luar negeri. Dan kenapa tidak untuk swasta kita melakukan investasi? Karena Trump tidak mempersyaratkan yang investasi itu adalah pemerintah. Trump hanya meminta bahwasanya Indonesia melakukan investasi di sana. Dan investasi yang kita lakukan di sana kan bisa juga didasarkan kepada kebutuhan kita sendiri. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Peter. Saya ingin tanya nanti ke pengusahanya, mau tidak swastanya melakukan investasi di sana, buka pabrik di sana di tengah kondisi kita seperti ini? Kepada Selyos juga bagaimana pendapatnya sesaat lagi, pemirsa. Memang ada ekonomi biaya tinggi yang ada di kita. Ini peluang buat kita sebenarnya, buat kita Indonesia untuk reform ekonomi kita. It is my pleasure as the special envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Pak Ajib, dari pengusaha, dari swasta, apakah tertarik untuk membangun pabrik di Amerika Serikat di tengah kondisi kita seperti ini, Pak Ajib? Mbak Sylvia, sebelum ngobrolin bangun pabrik, saya tadi tertarik dari Prof. Hikmah tadi sebenarnya. Ini Donald Trump ini jangan berantem sama negara lain. Dia sama temennya aja berantem sama Elon Musk, kan kira-kira begitu. Jadi artinya udahlah, ini secara alamiahnya begitu. Jadi udah kita, seperti kata Pak Peter tadi, kita hadapi aja proses ini dengan baik. Tapi poinnya begini, Mbak Sylvia, bahwa dunia usaha ini kan selalu membangun narasi dengan optimisme. Pilihan kita adalah itu, sambil melihat realitas yang ada. Makanya kita selalu expect the best, kita preparing the worst gitu. Jadi bagaimana kalau kondisi terburuknya lah tetap di angka 32% dan bahkan potensi tambah 10% ketika kita tetap ada di BRICS gitu. Memang secara konvensional selain kita melakukan negosiasi ulang secara B2B terhadap komoditas kita yang melalui bilateral dagang dengan Amerika, kemudian kedua diversifikasi ekspor, kita masih melakukan 3 hal yang lain sebenarnya, Mbak Sylvia. Yang ketiga tentunya berbicara masalah penguatan likuiditas. Seperti halnya kemarin Donald Trump juga bilang, dollar is a king gitu. Seperti halnya itu, dunia usaha selalu bilang bahwa cash is a king gitu. Nah, problemnya adalah di dunia usaha di Indonesia ini, cost of fund kita terlalu tinggi. Makanya dalam kesempatan baik ini kita juga minta tolong ke Ibu Dewan, ke Mbak Putri, bahwa bisa dilihat bahwa struktur yang membebani dunia usaha yang buat high cost ekonomi adalah berbicara masalah likuiditas. Karena cost of fund kita tinggi.
kita pinjam bunga bank rata-rata double digit. Kita dapat single digit 9% dengan banyak if condition. Kira-kira begitu. Dan bahkan kalau kita lihat perbankan Indonesia adalah industri keuangan yang net interest marginnya tertinggi se-Asia, kira-kira begitu datanya. Kira-kira artinya apa? Bahwa Indonesia membutuhkan insentif-insentif termasuk moneter maupun fiskal dan yang lain-lain agar kita bisa memilah-milah nih struktur-struktur biaya mana yang bisa kita turunkan cost-nya. Itu ketiga berbicara masalah peningkatan likuiditas atas usaha terdampak. Yang ketiga, kita terus melakukan komunikasi dengan tim Satgas. Sebenarnya dari Kemenko Ekonomi, Dr. Fitra mungkin kalau salah bisa diluruskan, sedang membentuk Satgas dan Apindo menjadi bagian dari Satgas Kemenko Ekonomi. Di situ ada 3 pokja. 1 pokja diregulasi, 2 pokja perluasan ekspor, 3 adalah berbicara masalah sistem. Dan Apindo terus memberikan masukan-masukan konstruktif dari potret lapangan yang ada, kemudian kita berikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Yang terakhir adalah bagaimana kita terus mendorong bagaimana, dan kita melihat bahwa ini bukan sekedar masalah tarif. Tadi saya sepakat dengan Dr. Fitra, sebenarnya banyak sekali aspek bisnis, aspek trading yang kita terus dorong sehingga bagaimana defisit fiskal Amerika bisa terjawab, dan itu bukan menjadi kekhawatiran tersendiri. Menjawabnya dengan bangun pabrik di sana nggak, Pak Jip? Nah, begini, job creation itu menjadi problem bukan hanya Amerika. Ternyata tadi kan Amerika juga punya problem job creation. Indonesia juga hal yang sama. Dan bahkan kalau kita lihat sebenarnya Mbak Sylvia, di China satu-satu negara yang bisa meretaliate Amerika karena dia mempunyai kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 setelah Amerika, itu karena mereka seluruh instrumen kelembagaan dan kementeriannya cuma satu KPI-nya, job creation. Berapa banyak tenaga kerja yang bisa didorong dengan ada kebijakan-kebijakan mereka. Harapan kita sebenarnya Mbak Sylvia, justru Indonesia juga meniru dalam konteks positif ini dari China, bahwa setiap kementerian kita harus fokus pada job creation di dalam negeri. Di dalam negeri. Kita fokus dalam negeri aja. Ini minta job creation-nya di Amerika, mintanya ke orang Indonesia. Jadi jawabannya apa untuk pertanyaan saya tadi, Pak? Gini, bangun pabrik atau enggak di sana? Gini, mata uang itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai KTP. Artinya? Dia secara alamiah akan mengalir pada sebuah ekosistem bisnis yang paling jadi menguntungkan. bisa saja kita bangun pabrik di sana. Karena Indonesia itu dalam konteks ini lebih menguntungkan karena kita sumber dayanya lebih murah. Artinya prioritas ada di Indonesia. Prioritas ada di Indonesia. Tapi kemudian kalau secara mutualistik itu menguntungkan secara bisnis di Amerika, opportunity itu tetap terbuka. Tapi gini, cost of production itu biasanya pada labor. Labor itu kayak misalnya air mata dari gunung pasti turun ke bawah. Perusahaan-perusahaan Amerika memindahkan pabriknya ke negara-negara seperti Indonesia karena tenaga kerja murah. Karena murah. Sementara kita disuruh berasal ke sana. Gimana ceritanya ya? Logikanya nggak masuk di kepala saya. Sudah mungkin Selius punya logikanya. Bisa nggak kita bangun seperti Apindo bilang, kita harus memprioritaskan di dalam, tapi kita tidak boleh menutup peluang di luar. Prof, satu. Prof sendiri kan mengatakan ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan di sini, yaitu buying time. Jadi kita bisa saja mengatakan kita akan bangun pabrik, tapi pada saat kita mengatakan itu, proses renegosiasi berjalan, kan sebenarnya tarif udah berjalan. Tapi kan masalahnya Trump itu masalahnya dalam surat ini istilahnya either or. Either kamu bayar 32% or kamu buka pabrik di Amerika Serikat. Jadi ini either or, nggak ada di tengah-tengah. Dalam bahasa itu iya, tapi dalam prakteknya kan tidak mungkin kita melakukan hal itu berdampingan, ya, karena membangun pabrik itu kan dalam proses panjang. Itu yang nggak kemudian mungkin kan jadi masalah waktu iPhone di Cina diminta untuk kembali. Kemudian mereka protes karena apa? Tenaga kerjanya mahal, suka-suka, nggak rajin, nggak teliti dan lain sebagainya. Itu yang terus kemudian bilang, udahlah nggak usah. Maksud saya begini, ini proses ini, makanya saya ulang tadi, saya melihatnya terkait dengan tarif ini bukan sebuah proses yang berhenti, tapi proses yang berjalan. Oke, ini 32% saat ini, tetapi kita kan setelah berjalan, kita akan melakukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari Trump. Trump itu kan sebenarnya, pertama dia ingin mengurangi defisit. Yang kedua dia ingin adanya investasi dan kemudian membuka lapangan kerja. Tetapi kalau kita bicara tentang investasi dan pembukaan lapangan kerja, itu adalah sebuah proses panjang yang akan segera bisa dilihat. Tapi Pak Peter ya, kalau saya melihat gini, Bapak Presiden sudah tegas mengatakan bahwa kita masuk BRICS, tegas bahwa jangan main-main soal kedaulatan. Kita boleh 1000 friends zero enemy, tapi kalau bicara kedaulatan jangan. Sekarang kalau misalnya Trump minta tarif ini atau ini, dan kita tidak bisa penuhi, katakanlah masuk ke Amerika Serikat dalam waktu yang dekat, lalu kita bernegosiasi, minta ini, minta. Saya tanya sekarang, para menteri ini
tegak lurus sama Bapak Presiden, tidak. Kita punya presiden yang hebat loh, ya kan? Yang berani mengatakan, baru saja beliau di Brazil mengatakan dengan Presiden Lula bahwa kita punya common understanding mengenai banyak hal, termasuk salah satunya visi kita. Dan Pak Lula, Presiden Lula itu, dia marah sekali dengan tindakan Trump itu karena dia dikenakan 50%. Sekarang kenapa? Kemudian tidak kita fokus saja BRICS dan tidak perlu lagi nego-nego. Karena apa? Yang akan memanfaatkan itu adalah USTR. Oke, fokus saja di BRICS, tidak perlu lagi nego-nego. Sepertinya Mas Fitra cocok menjawabnya. Sebelum ke Mas Huda, sebentar dulu ya Mas Huda ya. Mas Fitra, ayo dijawab. Ya, strategi kita adalah strategi bicameral ya, melakukan bilateral dan juga multilateral negotiations ya di all fronts. Jadi di satu sisi kita tahu bahwa Trump itu adalah orang yang bilateral, oleh karenanya perlu pendekatan yang juga bilateral. Di sisi yang lain kita juga melihat kemarin ada pertemuan ASEAN untuk tingkat Menteri Luar Negeri, itu juga melakukan konsensus bersama bagaimana menghadapi tarif Trump ini secara bersama-sama lewat jalur multilateral. Begitu juga kita ada di BRICS, merupakan jalur multilateral juga. Jadi all means possible. Jadi sebagaimana disampaikan Mbak Putri tadi, kita juga sudah menjalin ya beberapa potensi kerjasama. Salah satunya USEPA yang sudah hampir 10 tahun ya, 9 sampai 10 tahun yang berjalan sangat lambat, tetapi kemudian ada expediting process. Karena apa? Karena EU juga merasa bahwa mereka dengan tarif Trump ini justru ingin mempercepat proses itu. Dan ini juga sama terjadi di tahun 2020 ketika ada RCEP. RCEP itu juga terjadi imbas dari tarif Trump terhadap China, dan China mengakselerasi proses ini bersama-sama ASEAN plus 6 countries minus akhirnya minus India, kita punya ASEAN plus 5. Dan akhirnya ini menjadi lebih cepat. Dan akhirnya kita bertarung di multi fronts. Di satu sisi kita terus menjalankan negosiasi bilateral, tapi di sisi yang lain negosiasi yang sifatnya multilateral itu sebagai bukan hanya alternatif, tetapi juga menjadi jalan atau roadmap perdagangan internasional kita ke depan. Kita menjajaki peluang-peluang baru lainnya ya. Oke, Mas Huda, untuk membantu Mas Huda, saya akan tampilkan itu kita punya grafik ekspor impor kita ya ke negara-negara tujuan selama tahun 2024 menurut data BPS. Boleh ditampilkan teman-teman. Sebetulnya kalau kita lihat dari grafik ini, ekspor kita ke Amerika Serikat itu memang kedua terbesar setelah Tiongkok. Tetapi kalau ditarik angkanya secara persentase itu hanya 10% dari PDB ya Mas Huda. Pertanyaan saya adalah apakah kita harus kekeh mengejar 10% ini dengan memenuhi syarat-syarat Trump, atau ya sudahlah terlalu banyak persyaratannya yang seperti kata Prof. tadi, ini seperti terlalu mendikte kita, mengganggu kedaulatan kita sehingga lupakan kita cari alternatif yang lain. Ya, yang pertama seperti ini Mbak, bahwa ini tadi kita ngomongin tentang kebijakannya, tapi gak ada yang ngomongin tentang aktornya. Nah, kita ketika memang negosiasi ini sudah berjalan selama 3 bulan, kita tentu sebagai rakyat, sebagai pengamat juga akan berharap bahwa ada hasilnya dong. Nah, ketika ini tidak berujung pada surat kemarin, artinya adalah ini nggak membuahkan hasil. Dan kita harus mengevaluasi. Siapa yang dievaluasi? Tentu juga dari sisi timnya. Pak Erlangga misalkan, itu juga harus dievaluasi bahwa dia sebagai tim untuk yang di negosiasi ini juga harus dievaluasi seperti apa. Kalau perlu memang diresafel percepat gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi Pak Sugiono, yang dimana dia Menlu ini seakan-akan orang yang dilantik sebagai Menlu, tidak menjalankan fungsi sebagai Menlunya. Nah, inilah yang kita sebut bahwa aktor ini yang harus dievaluasi juga, bukan hanya dari sisi negosiasi dan sebagainya. Karena negosiasi ini sudah berjalan, dan ketika nggak membawakan hasil, tentu harus ada evaluasi. Negosiatornya maksudnya harus dievaluasi. Iya dong. Dan kita juga, kenapa saya bilang Pak Sugiono? Karena kita nggak punya dubes Amerika. Dan ini yang jadi kesalahan sebenarnya. Kita baru punya kemarin, baru fit on paper test, tapi selama ini nggak ada. Dan ketika itu nggak ada, ini melemahkan posisi kita. Makanya inilah yang kita sebut harus ada evaluasi di kabinet yang sekarang ini, terutama untuk itu yang satu hal ya, dengan soal negosiator. 10%-nya sebenarnya worth it nggak kita kejar ekspor kita ke Amerika itu? Nah, sebenarnya bukan 10%, tapi kita melihat dari sisi surplusnya. Surplus Indonesia ke Amerika itu adalah terbesar kedua atau ke-1 gitu, dengan India gitu.
Nah, ketika ini surplus ini dia berkurang, otomatis surplus dari perdagangan secara total itu juga akan berkurang. Makanya ini harus dipandang sebagai bukan hanya ekspor saja atau impor saja, tapi sebagai surplusnya. Dan ketika surplus ini berkurang, maka yang jadi menarik adalah bagaimana nilai tukar dan sebagainya. Nah, satu lagi sebenarnya, ini kan Trump ini kan juga tidak memasukkan mengenai ekspor impor dari jasa. Kalau kita masukkan itu, ternyata tuh Amerika tuh surplus gitu. Nah, nggak defisit seperti klaimnya Trump ya? Iya, nah makanya ini jasa itu misalnya apa saja? Dari layanan-layanan Netflix segala macam yang kita gunakan, film itu, film itu ya, akuntan, film banyak ya, banyak. Saya setanggapi juga. Jadi kalau kita mempelajari Trump, kenapa dia fokus di manufacturing? Karena major constituency Trump adalah di Wisconsin, Tennessee, Michigan, yang mana rata-rata adalah di manufacturing. Sehingga memang kalau untuk services kayak Tech Boys itu bukan merupakan fokus dari konstituensi Trump, karena dia bukan merupakan major voters. Major votersnya di situ. Jadi kita harus mengetahui juga ketika kalau kita ingin berselancar dan juga untuk memahami Trump, maka kita harus tahu kalau kita aiming for manufacturing, artinya kita aiming for his constituencies, artinya kita bisa menang dengan negosiasi begitu. Oke, baik. Tadi disinggung soal negosiator kita ya, menurut Mas Huda yang juga perlu dievaluasi. Tadi disebut ada Menko Erlangga Hartarto yang merupakan aktor utama negosiator kita. Mbak Putri, boleh dijawab nanti. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Ada lagi premisi yang baru, ganti negosiatornya. Gimana tuh Mbak Putri? Salah satu negosiatornya Menko Erlangga. Kalau itu kan hak prerogatif presiden ya, yang namanya siapa yang akan diposisikan untuk jadi negosiator atau tim ekonominya siapa yang akan dikirim ke sana, itu kan benar-benar keputusan dari Pak Prabowo. Jadi karena beliau mengirimnya Pak Menko, ya kita lihat hasilnya. Beliau baru ke sana masih ada 3 minggu, jadi selama 3 minggu ini kita sambil lihat juga efektivitasnya seperti apa dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam negeri, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk job creation tadi menjawab poinnya Apindo, kita kemarin di Komisi 11 membahas terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang formal. Karena kalau kita lihat strukturnya sekarang di Indonesia ini kebanyakan pekerja informal. 59% untuk posisi sekarang itu pekerja kita informal. Dan tentu itu ada masalah terkait dengan perlindungannya mereka, hak-haknya, dan banyaklah. Termasuk juga untuk perpajakan juga akan sangat terdampak. Jadi kita kemarin memasukkan ini dalam target pembangunan kita untuk tahun 2026, proporsi penciptaan pekerjaan formal. Jadi target kita 37,95%. Dan ini sebenarnya menjadi target pembangunan yang disetujui oleh pemerintah dan DPR dan harus diikuti oleh kementerian. Jadi kalau tadi itu menjadi kekhawatiran, kita sudah berkaca dari pengalamannya China yang berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, ya kita berharap ini akan menjadi fokus dari seluruh kementerian yang ada, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, Bappenas, dan juga tentu kementerian-kementerian teknis lainnya. Jadi harapannya ini nanti bisa mendorong lagi penciptaan lapangan pekerjaan, tentu khususnya dalam industri padat karya. Dan yang ketiga, menjawab concernnya Prof. Fik tadi terkait dengan Danantara, untuk investasi sudah menjadi mitranya Komisi 11. Jadi apapun investasi yang akan Danantara putuskan harus berkonsultasi dulu dengan Komisi 11. Kalau operasionalnya seperti biasa ada di Komisi 6. Jadi tentu nanti Komisi 11 juga akan RDP dengan Danantara. Dan tentu kita juga akan menyerap banyak aspirasi tentu dari dunia usaha juga terkait dengan bagaimana Danantara ini nanti bisa menjadi salah satu percontohan kalau nanti dibutuhkan untuk urusan Amerika ini. Jadi kalau dari kebijakannya sebenarnya pemerintah dan DPR ini sangat intens juga untuk mempersiapkan apa yang bisa menjadi dampak dari keputusannya Trump ini. Oke, baik. Di tengah ketidakpastian karena upaya negosiasi masih terus berjalan, Pak Ajib, apa yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk menambal ketidakpastian ini? Kita akan memilah-milah struktur pembiayaan yang kalau berbicara konteksnya masih dengan Amerika ya. Selain membuka diversifikasi ekspor, adalah memilah-milah bagaimana barang kita tetap bisa menjadi lebih kompetitif di Amerika. Tapi begini poinnya Mbak Sylvia, bahwa Apindo dari awal melihat bahwa ketegangan dagang antara Amerika dengan BRICS ini bukan sekedar tarif yang kita sebut tarif Trump ini,
tapi lebih pada secara geopolitik global yang sangat dinamis. Makanya kita harus hati-hati betul menyikapinya. Ini berbicara masalah politik, berbicara masalah kedaulatan ekonomi Indonesia dan lain-lain. Sehingga prinsip kehati-hatiannya harus terdorong pada 3 hal, yaitu masalah stability, adaptability, dan masalah competitiveness yang tetap menjamin orientasi dan kerangka industri dalam negeri. Itu yang menjadi perhatian dari Apindo. Tapi poinnya sekali lagi, kita sebagai dunia usaha akan selalu expect the best, preparing the worst, termasuk menyiapkan beberapa alternatif diversifikasi preparing pasar. the worst. Oke. Singkat saja Mas Fitra, preparing the worst. What is the worst skenario atau bagaimana untuk mengantisipasi worst skenario-nya seperti apa? Pak Presiden selalu bilang, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus selalu siap perang. Maka worst scenario itu selalu berada di pikiran ya pemerintah sekarang. Bagaimana Astra Cita juga poin nomor 2 itu selain ketahanan keamanan itu satu layer dengan ketahanan ekonomi, energi dan seterusnya. Maka prinsip berdikari itu sudah merupakan bagian dari the long game yang akan kita mainkan. Dan salah satunya juga dalam konteks preparing the worst itu pemerintah sudah mengeluarkan paket stimulus untuk kuartal 2 kemarin yang sudah dikeluarkan 24,4 triliun, 11,9 triliun untuk bansos penebalan, terus kemudian ada 10,7 triliun untuk bantuan subsidi upah, plus juga ada diskon tarif untuk memanfaatkan musim liburan kemarin untuk kemudian menciptakan ruang-ruang ekonomi. Ini memang sengaja didesain sebagai upaya kontrasiklus terhadap potensi tarif Trump itu. Jadi sebelum hasilnya itu keluar, itu pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipatif dan saya rasa ini juga menjadi presiden, pemerintah menjadikan ini presiden bahwa ke depan dengan adanya impress efisiensi itu artinya apa? Kita punya cadangan yang sehat ya untuk digunakan ke depan. Baik, terakhir Prof Hik, closing statement, bagaimana kita harus menghadapi situasi saat ini, tetap negosiasi atau putar haluan? Singkat Prof Hik. Putar haluan, kita tunggu tanggal 1 Agustus, tapi saya senang bahwa pemerintah sudah punya kontingensi rencana-rencana itu, sehingga apa, kalau memang benar ini dijalankan dan rakyat Amerika masih sustain dengan harga yang tinggi dan dia tidak melakukan apapun terhadap Trump, maka kita bisa survive. Oke, kita bisa survive dan itu memang kita harus survive. Betul. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, Indonesia sekali lagi mendapatkan ujian serius. Kita berharap ujian ini tidak membuat perekonomian kita runtuh, tetapi justru kian tangguh. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV